Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqdul Imam. Saat ini kita masih membahas pada kata mutiara yang ke-99, dan ini merupakan seri kedua. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, setelah berkata siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata fit tanwiri, di dalam kitab Tanwir. Bagaimana dawuh beliau? Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah olehmu, annal haqqa, sesungguhnya Allah yang maha hak, subhanahu, hale maha suci ya Allah, tawallaka, yang telah mengurus ya Allah ka kepadamu, bitadbirihi, dengan cara mengatur ya Allah, ala jami'i atwarika, terhadap seluruh daripada fase-fase perjalanan hidupmu, waqoma, dan kemudian melaksanakan ya Allah, laka, kepadamu, fi kulli dzalika, pada setiap daripada fase-fase itu, biwujudi ibrorika, dengan memunculkan, mewujudkan kebaikannya kepadamu, faqoma, maka kemudian melaksanakan ya Allah, laka, kepadamu, bihusni tadbiri, dengan sebaik pengaturan, yaumal maqadiri, yaitu di hari di mana takdir Allah itu ditentukan. Yaumun, adapun satu hari, di mana di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu, bukankah siapa aku, birabbikum, adalah sebagai Tuhan kalian, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, maka matur siapa ruh yang telah ditakdir oleh Allah tadi mengatakan atau menjawab bala, iya. Artinya di dalam kitab Tanwir ini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan satu penjelasan, bahwa ketahuilah yang mengatur, yang mengurus seluruh daripada fase-fase kehidupan ini, itu yang mengatur seluruhnya adalah Allah. Begitu akan ditakdirkan, atau makhluk itu akan ditakdirkan menjadi manusia, maka Allah kemudian akan melaksanakan untuk mengatur bagaimana yang namanya makhluk yang sudah ditentukan kelak akan menjadi manusia itu diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah, dengan melalui tahapan-tahapan atau fase-fase di dalam pengaturan beliau itu. Begitu indah bagaimana Allah mengaturnya, begitu bagus bagaimana Allah merunut takdir-takdir atau fase-fase
untuk kemudian nanti menjadi makhluk yang namanya manusia ini. Maka itu sebelum akan menjadi makhluk yang namanya manusia, bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah ruh, komponen yang kedua adalah jasad. Di fase komponen pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menakdirkan ruh yang kelak akan menjadi atau bergabung atau bertemu dengan jasadnya yang nanti kelak menjadi manusia, itu jauh sebelum dijadikan manusia menjadi makhluk yang namanya manusia, itu ruh dipanggil oleh Allah. Dipanggillah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, agar supaya hampir seluruh ruh itu biar mengakui akan ketuhanannya Allah. Maka kemudian ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, di alam ruh ini, bukankah aku ini birabbikum sebagai Tuhan kalian? Jadi pada waktu itu semua roh yang akan diciptakan menjadi manusia itu kelak itu dipanggil oleh Allah untuk mengakui, untuk agar supaya ruh-ruh itu betul-betul bertauhid atau mentauhidkan Allah, mengakui akan eksistensi Allah, bahwa seluruh yang mengatur itu adalah Allah. Dipanggillah ruh itu. Ketika Allah ingin mengetahui pernyataan ruh, ternyata ruh semuanya mengakui bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya dan tidak akan pernah ingkar, dan ia akan selalu bertauhid, akan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi di awal itu sudah begitu mapannya Allah merunut ya cikal bakal daripada makhluk yang namanya manusia itu, ruhnya itu sudah ditatar oleh Allah. Wa min husni tadbirihi laka, dan itu sebagian dari bagusnya pengaturannya Allah, penataannya Allah laka kepada engkau. Pertama adalah an arrafaka, adapun memperkenalkan ya Allah ya kepadamu bi dengan Allah. Dengan ayat tadi itu artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang diciptakan. Para ruh yang dipanggil itu biar mereka itu diajari untuk mengakui akan Allah. Maka ketika itu fa'arafahu, maka kemudian menjadi kenal. Ya fa'arafahu, maka menjadi kenal. Fa'araftahu, maka menjadi kenal siapa engkau kepada Allah, karena Allah yang memperkenalkan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah memperkenalkan akan eksistensinya kepada ruh. Itu kemudian ruh paham, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauh sebelum terciptanya manusia sebagai makhluk, ruh-ruh itu sudah ditatar oleh Allah agar mengenal kepada Allah, agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian watajalla, dan bertajallilah siapa Allah laka kepadamu fasyahidtahu, sehingga kamu bisa menyaksikan akan Allah. Karena tidak mungkin yang namanya makhluk itu langsung berhadap-hadapan dengan Allah. Ya, maka kemudian Allah bertajalli, bagaimana caranya biar makhluk, baik itu ruh, terutama ruh pada waktu itu, biar dia bisa mengenal kepada Allah, bisa menyaksikan kepada Allah.
maka kemudian Allah bertajalli melalui sifat-sifat beliau biar bisa disaksikan oleh yang namanya makhluk. Wa tajalla, yang kemudian bertajalli siapa Allah laka kepadamu, wa syahid tahu, sehingga engkau bisa menyaksikan kepada tajallinya Allah. Wastan tokokah, dan kemudian Allah menjadikan bisa ngomong akan engkau. Wa alhamaka, dan kemudian mengilhami ya Allah kepadamu al-iqrar, dengan sebuah pengakuan birububiyatihi, akan sifat rububiyahnya Allah, sifat ngaturnya Allah, sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agar supaya makhluk itu bisa kenal dengan Allah, maka Allah kemudian bertajalli melalui sifat-sifatnya. Dari tajalli Allah kemudian sang makhluk berupa roh itu bisa menyaksikan, dari bisa menyaksikan itu kemudian Allah akan memberikan bisa berbicara, kemudian Allah mengilhami dengan sebuah al-iqrar, pengakuan birububiyatihi, akan sifat yaitu rububiyahnya Allah. Bahwa hattahu, nah ini bahwa hattahu, maka kemudian kamu mentauhidkanhu kepada Allah. Ketika kamu sudah menyaksikan Allah, kamu dibekali oleh Allah ilham untuk bisa mengakui, maka pengakuan kamu itu kamu ekspresikan kemudian dengan cara apa itu, kemudian kamu mentauhidkan kepada Allah. Summa innahu, ini runutannya, begitu indah Allah menata sistemnya itu, ruh yang nanti akan diturunkan, makhluk yang namanya ruh itu nanti bisa digabungkan, bisa dirunut, akan bertemu dengan jasadnya itu. Betapa indahnya Allah cara menatanya itu, mentadbirnya itu begitu indah. Jadi hampir semua ruh-ruh ini, hampir semuanya itu sudah mengatakan qalu bala syahidna. Mereka semua sudah berikrar, sudah mengakui akan rububiyah dan wahdaniyahnya Allah di alam ruh dulu. Siapapun itu, ya. Baru kemudian oleh Allah, summa innahu, kemudian innahu, sungguhnya Allah ja'alaka, menjadikanmu. Dari situ kemudian Allah akan memproses bagaimana ruh itu nanti akan bertemu dengan jasadnya. Maka ja'alaka, Allah menjadikanmu nutfatan, yaitu setetes air mani. Setetes air mani itu mustaudaatan, yang diletakkan bil aslabi, yang ada pada tulang rusuk para lelaki. Dari situ kemudian Allah menciptakan proses kimiawinya, proses sunnatullahnya itu. Jadi sebelum menjadi manusia itu Allah kemudian menciptakan yang pertama dari proses dohir ini, menciptakan namanya nutfah, di mana nutfah itu diletakkan oleh Allah pada tulang rusuk daripada lelaki. Di sanalah tempat persembunyiannya atau tempat penyimpanan daripada nutfah itu. Artinya ada pada rusuk setiap lelaki. Dari situ kemudian tawallaka bitadbirihi. Tawallaka, kemudian Allah mengurus. Siapa Allah kepadamu. Artinya kemudian dari situ Allah memproses dengan
bitadbiri, dengan pengaturannya Allah, ya, dengan caranya Allah. Hunalika, kemudian di sanalah kemudian hafidhon menjadi sebagai yang akan memelihara laka kepadamu, wa hafidhon, dan akan memelihara lima kepada sesuatu, anta yang ada pun engkau fihi pada ma atau di dalam ma. Coba perhatikan bagaimana kemudian nanti akan lahirnya manusia itu kalau dirunut. Tadi Allah kemudian menciptakan yang namanya nutfah. Dari nutfah itu disimpan, diletakkan yang ada pada rusuk setiap lelaki. Dari situ kemudian diproses oleh Allah. Allah mengurus, ya, bagaimana Allah mengatur nutfah itu. Pertama, Allah mengatur nutfah yang akan kelak menjadi embrio daripada manusia ini oleh Allah. Allah sendiri yang menjaga. Jadi nutfah itu, dari setiap nutfah yang diletakkan, ya, yang disimpan pada rusuk, tulang rusuknya lelaki itu nanti oleh Allah dipilih. Hafidhon itu artinya juga dipilih, yang kemudian dipelihara oleh Allah, yang dari situ nanti akan ditanam oleh Allah. Jadi nutfah itu ibaratnya seperti bibit begitu loh. Jadi oleh Allah sudah dilakukan mapping, sudah diverifikasi, sudah dipilih ini, oh ini yang nanti akan menjadi manusia, nutfah yang ini, oh nutfah yang ini. Begitu sudah dipilih di antara nutfah-nutfah yang ada, maka tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah beliau tinggalkan. Pasti nanti akan lahir sebagai makhluk yang namanya manusia. Dipilihlah kemudian oleh Allah nutfah ini yang nanti akan menjadi janin. Tentu karena sudah dipilih oleh Allah, maka Allah akan memelihara kepadamu, ya, memelihara nutfahnya ini menjadi nutfah yang baik, nutfah yang sehat. Kemudian Allah juga akan memelihara lima anta fihi, lima kepada sesuatu anta fihi, di mana ada anta adapun engkau fihi ada di dalam ma. Ketika Anda diletakkan sejak awal, nutfah yang ada di aslab, yang ada di tulang rusuk itu sudah dipelihara oleh Allah. Sebelum nutfah ini nanti akan bertempat di rahim seorang ibu, nutfah ini sudah dipelihara oleh Allah, sudah dipilihkan nanti oleh Allah persiapan-persiapan ini. Oh, nutfah ini akan diletakkan di rahimnya seorang wanita ini. Kalau ibaratnya bibit itu akan ditanam di sawahnya ini, tentu Allah tidak akan memelihara nutfahnya tok, tetapi sawah-sawah yang akan ditanami nutfah itu juga dijadikan sawah yang subur, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba bayangkan begitu runutnya Allah, begitu indahnya Allah mengatur sejak awal, ya, nutfah ini dipelihara betul oleh Allah. Lima antafi, dimanapun adanya nutfah itu, ketika sudah dipilih, ditakdirkan kelak akan menjadi manusia, nutfah ini sudah dipilih dan kemudian dipelihara sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musilan lakal madada biwasitati ma anta fihi minal abai ila abika adama. Nah ini, jadi tidak hanya Allah memelihara, tapi juga Allah musilan laka, mengantarkan, memberikan laka kepadamu al-madada, peparing-peparing, biwasitati ma, melalui perantanya sesuatu, anta yang ada pun engkau fihi ada di dalam ma, minal abai, melalui para bapak-bapak, ila abika, sampai kepada nenek moyangmu Adam, yaitu Nabi Adam.
Sekalipun Anda pada waktu itu masih menjadi setetes air mani yang disebut dengan nutfah itu, tapi oleh Allah ya nutfah itu musilan lakal madat, dikirimi ya peparing-peparing Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi nutfah yang sehat? Melalui apa itu? Biwasitoti ma'an tafihi, melalui di mana engkau berada itu. Nutfahmu ada itu di mana? Ya, adanya nutfah yang nanti akan menjadi manusia itu tentu dari bapakmu. Jadi bapakmu juga dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Karena dia yang membawa takdir kemanusiaanmu, dititipkan melalui bapakmu. Ya, sesuai dengan ketentuan Allah sejak zaman azali dulu, nutfahnya itu dipelihara oleh Allah melalui bapak-bapakmu. Tidak aja bapakmu, sampai Nabi Adam itu kan. Karena proses penentuan Allah ya menjadikan makhluk yang namanya manusia itu kan sejak zaman azali. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu kan sudah di-mapping oleh Allah, sudah ditakdir seluruh makhluk ini. Sehingga begitu hebatnya Allah, begitu indahnya Allah merunut, dan Allah kemudian terus memberikan musilan, terus mengantarkan, menyambungkan, memberikan laka kepadamu al-madada, akan pemberian-pemberian biwasitotima, melalui sesuatu barang, melalui sesuatu anta yang ada pun engkau fihi di dalam minal abai, melalui bapak-bapak dan sampai kepada nenek moyangmu Nabi Adam, dijaga betul oleh Allah. Summa, kemudian wadzafaka, Allah meletakkanmu dari sperma itu tadi, dari nutfah itu tadi yang berupa nutfah, kemudian oleh Allah kamu diletakkan fi rahimil ummi, ada di dalam rahim seorang ibu. Nah, ketika diletakkan di rahimnya seorang ibu, nutfah itu kemudian fatawallaka, kemudian ngurus siapa Allah kepadamu, bihusni tadbiri, dengan sebaik-baik ngaturnya Allah, diproses oleh Allah. Dari situ apa yang kemudian dilakukan oleh Allah ketika nutfah itu sudah diletakkan, ya sudah diletakkan di dalam rahim seorang ibu tadi itu, ya tentu ini nutfahnya bapakmu ini yang maksudkan ya. Waja'ala, kemudian Allah menjadikan ar-rahima rahim, ya rahimnya itu kemudian Allah menjadikan rahimnya itu qabilatan laka ardon, nerima, mau, ya karena ini akan dijadikan cikal bakalnya manusia sama Allah. Rahim itu menjadi mau nerima loh, laka kepadamu ardon, sebagai tanah, sebagai bumi, artinya sebagai tempat untuk apa? Berkembang biaknya daripada nutfah tadi. Jadi rahim itu mau menerima sebagai hamparan sawah yang akan ditanami oleh nutfah itu loh, kalau diibaratkan seperti itu. Yakunu, ada biha, di dalam apa ini, bumi atau hamparan tanah atau rahim, nabatuka, adapun tumbuhmu itu dari sana. Jadi ketika nutfah, setetes air mani masuk bersemayam di dalam apa? Rahim. Rahim itu sifatnya elastis tapi kuat banget diciptakan oleh Allah. Pikororim makin. Dari situ nanti akan berkembang, ya, tempat yang namanya rahim itu yang akan memelihara, akan nutfah menjadi subur di situ, ditanam di situ. Wa mustaudaan, dan kemudian diletakkan
Ya. Jadi nutfah itu kemudian wa mustaudaan. Jadi rahim itu diciptakan sebagai mustaudaan, tempat yang ditempati. Ya. Tu'to, kemudian diberikanlah engkau fiha, di dalam ardon, dalam pengertian rahim, hayatuka, adapun hidupmu. Nah, disitulah nanti kamu akan tumbuh dan kamu juga diberikan oleh Allah untuk bisa hidup, diletakkan, dititipkan di rahim, melalui rahim. Itu asal usulnya ya nutfah tadi. Summa jamaah, kemudian Allah menggabungkan, mempertemukan, bisa. Kemudian Allah menggabungkan, summa jamaah, kemudian menggabungkan siapa Allah baina nutfata ini, antara dua nutfah. Akhirnya begitu diletakkan di situ akan bertemulah, kalau dalam bahasa reproduksi itu ovum bertemu dengan air mani atau sperma. Itu istilahnya di sini ada. Kemudian Allah gabungkan, pertemukan dua nutfahnya seorang laki-laki dengan nutfahnya seorang perempuan yang disimpan di dalam rahim, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat fi qororim makin, sebagai tempat yang sangat kuat. Wa allafa, baru kemudian Allah menyusun, ya Allah kemudian menyusun bainahuma, di antaranya nutfatain, bertemunya dua nutfah yang digabung oleh Allah itu, kemudian di sanalah Allah kemudian menyusun, sehingga fakunta, maka ada siapa engkau. Nah ini, sehingga jadilah engkau menjadi janin itu ya karena bagaimana Allah mempertemukan dua nutfah, dari situ kemudian Allah menyusun. Maka jadilah engkau anhuma, karena dua nutfatain. 5, karena sesuatu buniat, telah dijadikan sebuah bangunan, alaihi atasma apa al hikmatul ilahiyatu, yaitu hikmah yang bersifat ketuhanan. Karena dengan cara pola seperti itulah kemudian Allah membangun sebuah tempat untuk menjadi bagian hikmah ketuhanan. Ya, Allah buat seperti itu. Tapi 5, karena sesuatu, alasannya karena disitulah yang kemudian disebutkan di situ ada nanti akan dibuat bangunan yang namanya bangunan hikmatul ilahiyah. Ada hikmah ketuhanannya di situ. Min, berupa annal wujuda, akan sesungguhnya wujudnya manusia atau wujudnya makhluk, ulahu secara keseluruhan wujud itu mabniun, dibangun, itu disusun ala siril istiwaji, melalui rahasia perjodohan, dipertemukan. Makanya kemudian ada syariat nikah itu diantaranya ini. Jadi bagaimana cara Allah ya untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia ini, berkembang biaknya makhluk atau selain manusia itu pasti melalui rahasia perjodohan. Nah inilah yang dibangun oleh Allah ya. Ini sebuah bangunan yang dibangun sebagai hikmatul ilahiyah itu, dengan membuat sebuah bangunan berupa rahasia perjodohan. Tsumma ja'alaka, ketika sudah ketemu antara ovum dan nutfah, sudah ketemu antara air, setetes air mani yang sudah ditakdir kelak menjadi embrionya manusia ya, ketemu dengan ovum, diletakkan di dalam rahim,
melalui proses rahasia istiwat namanya, diperjodohkan, kemudian lahirlah syariat yang namanya pernikahan itu. Kemudian summa ja'alaka, kemudian Allah menjadikanmu ba'dan nutfati, setelah nutfah diletakkan, ya, nutfah bertemu dengan ovum, kemudian disusun oleh Allah, diletakkan di dalam rahim seorang wanita, maka kemudian menjadi alaqatan, segumpal darah muhayyatan yang sudah disiapkan. 5, karena sesuatu yuridu yang akan mengendaki siapa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nutfah itu tadi yang bertemu dengan ovum yang diletakkan di dalam rahim itu nanti akan menjadi alaqah, alaqatan muhayyatan, namanya segumpal darah yang dipersiapkan sesuai dengan apa yang mau diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ kemudian Allah lima yuridu subhanahu wa ta'ala ayyung olaha, kemudian memindahkannya akan alaqah ilahi kepadamu. Bagaimana Allah, ya, kemudian Allah sesuai dengan kehendak Allah, kemudian yungkilu ayyungkilaha, ketika Allah hendak beringin untuk memindahkan nutfah, ya, alaqah ilai kepada sesuatu, summa ba'dal alaqah. Nah ini setelah dipindahkan oleh Allah, setelah segumpal darah itu, maka menjadilah Allah jadikan perpindahannya alaqah itu tadi mudghatan, menjadi yaitu segumpal daging. Dari segumpal daging ini summa fataqo, kemudian Allah membedah, mulai memanage Allah, meracik Allah fil mudghati yang ada pada segumpal daging, surataka akan bentukmu, dari daging itulah kemudian dicipta, dirancang gambarannya menjadi yaitu makhluk. Jadi proses kemudian terbentuknya, ya terbentuknya ada hidung, ada mata, ada tangan, ini terbentuk dari proses segumpal darah, ya, dari proses segumpal daging. Jadi dari proses segumpal daging. Dari segumpal daging itu maka terbentuklah gambaran dari dirimu itu yang nanti akan menjadi cikal bakalnya manusia yang sempurna itu. Jadi begitu Allah merunut, Allah mengatur dengan aturan yang indah banget untuk menciptakan manusia. Wa aqoma, dan kemudian mendirikan, wa aqoma, dan kemudian melaksanakan fiha, di dalam surataka, yaitu bunyataka, akan bangunanmu. Ya tadi bahwa dari daging itu akan didesain menjadi bentukmu, dan kemudian dilaksanakan oleh Allah untuk membangunmu itu, untuk membuatmu modelmu seperti ini. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang ini, artinya bahwa model, gestur, wadah, bentuk manusia itu sudah tercipta, ya, setelah Allah mengadoni, setelah Allah menciptakan dari segumpal daging itu menjadi satu gambaran yang sempurna berbentuk manusia itu. Baru kemudian summa nafakha fiha, summa nafakha, kemudian meniupkan ya Allah fika padamu arruha, akan ruh, ba'da dzalika, setelah
terbentuknya akan gambaranmu itu tadi. Kemudian Allah mulai meniupkan ruh kepadamu. Nah, ini mulai sudah diberikan penghidupan oleh Allah. Karena sudah ditiupkan ruh pada badan yang terbentuk, mudghah, segumpal darah yang sudah terbentuk menjadi manusia tadi itu tadi. Maka kemudian Allah ditiupkan ruh. Ini berarti kan sudah berbentuk manusia, ini sudah ada kehidupan. Maka apa yang kemudian dilakukan Allah? Summa wadaka, kemudian Allah memberikan makan kepadamu bidamil haidi, melalui darah haid, fi rahimil ummi, yang ada di dalam rahim seorang ibu. Wa ajra, maka kemudian memberikan ya Allah alaika kepadamu rizqahu, akan rizkinya, ya, min qabli ayyukhrijaka ilal wujudi, sebelum ayyukhrijaka akan mengeluarkan ya Allah kepadamu ilal wujudi, kepada wujud, kepada hadirnya kamu itu. Jadi oleh Allah begitu tanggung jawabnya luar biasa Allah. Ketika kamu sudah ditiupi ruh, artinya kamu hidup sudah menjadi sosok janin yang ada di dalam rahim ibumu itu oleh Allah, kemudian kamu dikasih makan oleh Allah melalui darah haid yang ada di rahim ibu. Dari situ Allah mengirimmu rezekinya, rizqahu, akan rezekinya Allah. Terus sebelum kamu nanti lahir wujud menjadi manusia, yang menjadi bayi lahir itu ditanggung oleh Allah rezekimu. Ya tentu melalui ibumu ini, melalui ibumu diberi kesehatan oleh Allah, ibumu diberikan nafkah melalui bapakmu. Summa abqaka, kemudian sampai abqaka, akan tinggal siapa engkau. Jadi begitu dikasih, ditiupi ruh, ya di usia berapa ini? 4 bulan ya. Ya ditiupi ruh, kemudian kamu mulai diberi makan oleh Allah melalui darah haid ibumu itu. Dan itu terus dijaga oleh Allah rezekimu. Kemudian summa abqaka fi rahimil ummi. Kemudian abqaka, Allah menetapkan kepadamu, artinya kamu tinggal di situ, menjadikan kamu tinggal ya Allah fi rahimil ummi, ada di dalam rahim ibu. Jadi akhirnya kamu setelah dikasih ruh oleh Allah, kamu dikasih makanan melalui darah haidnya ibumu tadi, kamu tinggal di situ masih hatta qawiyat, sehingga kuat apa a'dhaduka, anggota badanmu, wastaddat, dan menjadi tebal arkanuka, pilar-pilarmu, artinya ototmu biar menjadi kuat, tulang-tulangmu juga begitu menjadi kuat, kulitmu juga begitu agar menjadi kuat oleh Allah. Tidak langsung disuruh keluar dari rahim ibumu, tapi menunggu sampai posisi fisik badanmu itu menjadi kuat, disuruh tinggal di situ sampai 9 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Nah, jadi wasyadat, berikan kuat apa arkanuka, ya, pilar-pilar atau tiang-tiang yang membuat anatomi tubuhmu kuat, itu loh dikuatkan dulu oleh Allah. Apa tujuannya? Liyuhayyaka, agar supaya apa? Mempersiapkanmu ilal buruzi, untuk keluar. Biar nanti ketika kamu lahir itu biar enak, biar jelas, biar kuat, biar tidak merepotkan. Ya tidak merepotkan. Coba wong belum saatnya lahir, satu misal yang disebut dengan bayi prematur, itu sibuknya luar biasa ya, dokternya sibuk,
orang tuanya takut meninggal seluruhnya, akhirnya masuk inkubasi. Karena memang belum saatnya lahir, kadang-kadang lahir dulu itu kan. Nah, oleh Allah biar tidak ngerepoti, tidak mengerepoti makhluknya, itu oleh Allah disempurnakan sampai kuat. Ya, yang namanya janin itu loh, tidak boleh keluar dulu oleh Allah sampai badannya, tulang-tulangnya kuat, baru nanti setelah kuat itu oleh Allah kemudian dikeluarkan dari rahim seorang ibu tadi, agar liyuhayyi'aka, untuk mempersiapkanmu, ilal buruzi, keluar itu, ilama kusimalaka. Nah ini dibuat seperti itu biar sempurna nanti, agar supaya mempersiapkanmu seperti itu, keluar seperti itu, ilama kusimalaka, ilama kepada sesuatu, kusima yang dibagikan apa, nikmat laka kepadamu, au alaika, atau nikmat yang berkaitan denganmu. Jadi agar supaya kamu bisa menikmati nanti kalau dikasih rezeki oleh Allah itu loh, nanti kamu bisa makan sendiri atas pembagian rezeki, nikmat-nikmat ya dari Allah itu loh, diberikan langsung kepadamu. Kalau sebelumnya kan kamu melalui ibumu kan, artinya kamu makan ya rezekinya Allah melalui atau bergantung kepada ibumu melalui damul haid. Oleh sebab itu dibuat kuat oleh Allah badanmu, jasadmu, ya fisikmu, dibuat sempurna oleh Allah. Maka ketika kamu lahir nanti, dengan nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepadamu itu, kamu langsung bisa menikmati. Kamu nanti bisa makan, kamu kemudian bisa minum sendiri, sehingga dibuatlah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilama kepada sesuatu, kusima yang dibagikan, nikmat laka kepadamu, au alaika atau atasmu, waliyubrizaka, untuk apa namanya, mengeluarkanmu itu, ila darin, waliyubrizaka, dibuat kuat kamu itu agar supaya waliyubrizaka ila darin yata'arrafu fiha bifadlihi wa adlihi ilaika, agar supaya ketika mengeluarkanmu itu ila darin, ke dunia ini, ya ta'arrafu, menjadi kenal, ya janin itu menjadi kenal, fiha, di dunia ini, bifadlihi, akan karunianya Allah, wa adli, dan keadilannya Allah, ilaika, kepadamu. Jadi dengan dikeluarkannya engkau itu ke dunia ini, biar kamu mengakui akan karunia dan keadilan Allah kepadamu. Oh iya, begitu Allah itu perhatiannya kepada saya dulu. Nah ini menjadi pemikirannya nanti. Wong ibu bapak itu ya sebatas seperti itu. Ternyata yang ngatur, yang ngurus kehidupanku selama menjadi nutfah, menjadi embrio yang namanya janin, itu yang ngatur semua Allah ternyata. Jadi agar supaya kamu dikeluarkan itu, kemudian dilahirkan, gak dibiarkan hidup di dalam rahim ibumu itu loh, dikeluarkannya mu ila darin, ke dunia ini, agar yata'arrafu, mengakui, fiha, ketika ada di dalam dunia ini, bifadli, akan karunianya Allah, wa adlihi, dan keadilannya Allah, ilaika, kepadamu. Makanya kalau kita mau merenung, ya Allah, banyak banget nikmat Allah diberikan kepada kita itu. Tapi betapa banyak juga orang yang mengingkari, orang yang tidak ingat ya akan perjalanan terciptanya dirinya itu loh, keterlaluan banget itu kalau nggak mengingat. Jadi agar supaya seperti itu, kamu bisa mengenal akan karunia dan keadilannya Allah dengan engkau diciptakan ke dunia ini. Summa lamma anzalaka ilal ardi. Nah ini. Kemudian summa lamma, kemudian lama, ketika anzalaka,
telah menurunkan, ya. Tsumma lama, kemudian lama anzalaka, ketika Allah menurunkanmu, akhirnya kamu lahirlah ilal ardi, ke bumi, alimah. Jadi pada saat kamu lahir itu ke bumi ini, lahir ke dunia itu, alimah, Allah sangat ngerti, paham annaka, bahwasanya engkau itu la tas tatiu, kamu itu tidak punya kemampuan anta tanawala, untuk sarapan atau memperoleh, atau tidak mampu makan kusunatil matoimi, yaitu kasar-kasar dari makanan. Artinya kamu ketika kamu dilahirkan ke dunia di awal itu, Allah paham bahwa kamu tidak akan mampu apa? Tidak akan mampu makan sesuatu yang kasar. Karena apa? Walaisa laka, karena tidak ada laka bagimu apa asnanun, yang namanya gigi, wala arhau, dan kamu tidak punya gusi. Allah paham itu. Gimana solusinya ya? Kira-kira Allah paham ketika kamu dilahirkan di dunia pertama kali itu, ya, pada saat lahir kamu kan tanpa gigi, tanpa gusi, sedangkan kamu butuh makan, sedangkan kamu tidak bisa makan yang kasar-kasar seperti itu karena kamu masih belum tumbuh gigi dan gusimu. Tastainu, kemudian engkau meminta pertolongan biha, dengan arho, ya, dengan arho itu, dengan gusi yang belum tumbuh itu, sesuatu, ya, tastainu sesuatu, anta yang ada pun engkau imun, adalah makhluk atau seseorang yang makan. Karena kamu juga butuh makan kan, ya, tidak mungkin itu. Akhirnya kamu minta tolong, minta bantuan melalui arhok, melalui gusi yang belum tumbuh itu tadi, ya, karena kamu butuh makan. Memang tidak bisa tanpa makanan, tidak bisa, wong namanya makhluk. Akhirnya oleh Allah fa'ajro ini, kemudian Allah memberikan atau mengalirkan, siapa? Allah, as-sadaya ini akan 2 pentil susu. Kemudian Allah mengalirkan, ya, mengalirkan sadaya ini, yaitu akan 2 payudara, bil ghoda illatifi, sebagai sarapan yang halus atau sebagai makanan yang halus. Artinya memberikan atau mengalirkan lah, ya, dari 2 pentil ibumu itu mengalirkan susu yang bisa dijadikan makanan halus. Oh, ini luar biasa. Allah rahmannya luar biasa. Allah, ya Allah, ngerti kalau kamu itu belum mampu makan roti, itu tahu Allah. Gak bisa makan nasi, itu tahu Allah. Akhirnya Allah mendesain para ibu itu dengan payudaranya itu oleh Allah dijadikan sumber susu murni, yang dari susu murni inilah nanti kemudian dijadikan makanan halus untuk mengantarkan kehidupan sang bayi. Wawakala, dan kemudian menyerahkan bima, dengan sadaya ini, bima dengan kedua asi, kedua payudara ibumu itu loh, mustahissur rahmati, sebagai orang yang, ya, orang yang punya semangat kasih sayang, orang yang peduli, orang mustahissur rahmati, sebagai orang yang mendorong kasih sayang, diserahkan oleh Allah di situ. Jadi sekaligus payudara seorang ibu itu
dijadikan sumber susu, ya, dari situ yang kemudian akan menjadikan asupan makanan yang halus. Kemudian sekaligus Allah menyerahkan kepada melalui dua ASI itu tadi menjadikan rasa kasih sayang. Allati ja'ala, yang telah menjadikan siapa Allah akan rahmat kasih sayang fi qalbil ummi, yang ada pada hati seorang ibu. Wa kullama waqafa, ya. Jadi akhirnya begitu menyusui, ibu itu menjadi akhirnya berubah. Jadi di antara yang membuat seorang ibu itu punya rasa kasih sayang yang berbeda dengan seorang bapak itu karena ibu itu oleh Allah diserai, yaitu tadi sumber susu, asupan makanan untuk anaknya, dan di situ juga lah, di situ dari menyusui itulah yang mendorong untuk memunculkan rasa kasih sayang Allah letakkan di hati seorang ibu. Wa kullama waqafa, maka ketika waqafa menghentikan Allah bana akan susu alal buruzi untuk keluar, ketika Allah harus menghentikan sumber susu tadi, mungkin karena sang ibu sudah tua atau anak ini sudah mulai besar, maka fakullama waqafa, maka ketika Allah menghentikan, ya, menutup atau menghentikan bana akan susu alar burusi akan keluarnya, artinya susu itu sudah tidak lagi, ya, tidak lagi mengeluarkan ASI, maka kemudian istahasat burrohmatu. Nah ini istahasathu, maka mendorong kepada ibu apa ar-rahmatu, kasih sayang. Jadi begitu sudah habis kering susunya, ya karena tua atau karena memang sudah besar anaknya, maka yang menjadi dorongan untuk tetap memperhatikan, memberikan perhatian untuk mengantarkan menjadi manusia yang dewasa itu oleh Allah, ibu itu diberi rasa kasih sayang. Allati ja'alaha, allati yang ja'alah menjadikan, ya Allah akan rahmah laka kepadamu, sehingga ibumu itu sangat sayang kepadamu, cinta kepadamu, itu memang luar biasa, memang Allah sematkan itu. Jadi ASI itu luar biasa. Makanya jangan sampai ketika kita punya anak itu jangan sampai tidak diberi ASI sama sekali, karena ASI inilah yang akan mempengaruhi terhadap psikologi anak, mempengaruhi terhadap psikologi seorang ibu. Betah seberat-beratnya, senakal-nakalnya anak itu, seorang ibu tetap sayang kepada anaknya itu. Maka itu allati ja'ala halaka fil ummi, allati yang ja'ala menjadikan siapa Allah akan rahmat laka kepadamu fil ummi, melalui ibumu, mustahhasan, dengan cara diberikan satu dorongan layak turu, yang tidak pernah kendor. Ibumu punya semangat yang tidak pernah kendor, tidak pernah lelah, tidak pernah payah, tidak pernah sambat kalau urusan anak. Itu memang diberi oleh Allah. Karena apa? Kasih sayang tadi itu. Dari kasih sayang itu akan terdorong jiwa ibu yang tidak pernah kendor, wa mustanhadon, dan diberikan kebangkitan, kesemangatan layak sur, yang tidak pernah berkurang, mau kondisi apapun, ya. Anak itu adalah prioritas, anak adalah paling disayang. Summa innahu, nah ini kemudian summa innahu, kemudian sesungguhnya Allah, sawola, menyibukkan Allah,
menyebutkan ya Allah al-aba kepada bapak wal umma dan ibu. Sehingga karena Allah sudah menyematkan, menggaris di hatinya orang tua terutama ibu itu sayang kepada anak, ibu sayang kepada anak, bapak sayang kepada ibu, akhirnya dituntut oleh Allah. Bapaknya mau sibuk-sibuk diri, bapaknya mau bekerja karena sayang ibu, ibu menuntut bapak karena sayang kepada anak. Diciptakan oleh Allah psikologi seperti itu. Summa innahu, kemudian sungguhnya Allah syaghola, menjadikan sibuk siapa Allah al-aba kepada bapak wal umma dan ibu bitahsili masolihika, untuk menggapai kemaslahatanmu. Bapakmu bertanggung jawab, bapakmu mau kerja mencari nafkah, mau berpikir masa depanmu. Ibumu selalu ada di sebelahmu, selalu mengasihimu, selalu memberikan semangat. Nah, di situ warofata dan apa, belas alaika kepadamu, warohmata dan kasih sayang, wan nadro dan selalu melihat baik bi ainil mawaddati dengan mata kasih sayang, minhuma dari kedua ab wal dari kedua orang tua. Disibukkan, Allah membuat sibuk bapak dan ibumu untuk meraih kemaslahatanmu agar kamu menjadi orang baik. Disibukkan oleh Allah bapak dan ibumu untuk belas kepadamu. Disibukkan oleh Allah ibu dan bapakmu untuk menyayangimu. Disibukkan oleh Allah bapak dan ibumu untuk memperhatikanmu dengan mata kasih sayangnya. Minhuma dari keduanya ilaika kepadamu. Wa mahya, ini perlu digaris bawahi. Wa mahya dan tiada, ya adapun ma illa rafa'athu, kecuali belasnya ibu, sakoha yang telah mendatangkan ya Allah akan rafah lil ibadi kepada hambanya fi madhahiril abai, di dalam bentuk penampilan orang tua, bapak-bapak wal ummahati dan para ibu. Tidak ada lain cara itu kecuali illa rafa'atu, kecuali akan menjadikan belas ya Pak Ibu, dengan cara rasa koha Allah mendatangkan ya, dengan rofa kasih sayang itu lil ibadi kepada hambanya fi madhahiril abai wal ummahat, kepada penampilan bapak-bapaknya dan ibu-ibunya di situ. Jadi semua itu bapak, ibu punya kasih sayang, itu semua adalah kasih sayang diantarkan oleh Allah kepada hambanya melalui bapak dan ibu. Takrifan agar mengenal bilwidati, takrifan dengan memperkenalkan bilwidati melalui cinta. Wa fi hakikatil amri, sekarang bagaimana sih hakikatnya urusannya Allah itu? Wa fi hakikatil amri, dan itu di dalam hakikatnya persoalan atau urusan, ma sesuatu, maka falatka tiada nanggung ya ibu, atau tiada nanggung ya abah dan ummahat ka kepadamu, illa rububiyatuhu, kecuali yang nanggung itu adalah bentuk tajalli sifat rububiyahnya Allah. Wa ma hadanatka, dan tiada memelihara ka kepadamu illa uluhiyatuhu, kecuali yaitu sifat uluhiyahnya Allah.
Saya artikan lagi, maka falatka, tiada menanggungkah kepadamu illa rububiyatu, kecuali sifat ngaturnya Allah. Allah yang bertanggung jawab. Wa ma hadonatka, dan tiada memeliharamu illa uluhiyatuhu, kecuali sifat uluhiyahnya Allah. Dari situ Allah memproses, membuat perantara, summa alzama, kemudian Allah menetapkan al-aba, akan bapak, al-qiyamah, untuk bertanggung jawab bika kepadamu, ilahinil bulughi, sampai masa balik. Bagaimana Allah mengatur melalui sifat rububiyahnya dan melalui sifat uluhiyahnya? Gampang buat Allah. Kemudian bapak itu dibuat menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab untuk makanan, untuk minumnya, pakaiannya, kehidupannya, itu bapak. Ditetapkan seperti itu oleh Allah, sehingga bapaknya mau sengsara demi anak dan istrinya, seperti itu yang dikasih semacam sensor kekuatan oleh Allah. Ilahinil bulughi, sampai waktu balik. Wa aujaba, dan kemudian mewajibkan ya Allah alaihi, kepada bapak, dalika, akan tanggung jawab itu, rofatan, sebagai belas kasihnya, minhu, dari Allah, bika kepadamu. Inilah model Allah, cara mengantarkan kasih sayangnya Allah itu, caranya ya dibuatlah bapakmu itu seperti itu. Dan ini semua yang menciptakan Allah, yang membuat ini adalah Allah. Tsumma rafa, kemudian melepaskan ya Allah qalamat taklifi, akan tulisan dibebani hukum, angka pada saat itu kamu masih kecil, masih dibebaskan oleh Allah, belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa, ya, belum diwajibkan. Itu namanya rofa'a, qalamat taklif, angka. Diberikan kebebasan oleh Allah ila awani takammulil afhami, sampai waktu sempurnanya pemahaman. Ada batasnya. Kamu nanti dibebani hukum, kalau masih kecil oleh Allah tidak dibuat berat lah. Wadzalika, dan adapun awanut takammulil afham, waktu sempurnanya manusia itu bisa memahami dan bisa membedakan adalah indal ihtilami, ketika sudah ditandai dengan mimpi basah atau balik. Summa ila ansirta, ketika sudah dewasa, sudah balik. Summa ila ansirta, kemudian kamu sudah mulai dibebani hukum oleh Allah. Tapi juga Allah terus mengirimkan karunia-karunianya, rezeki-rezekinya kepadamu. Ila ansirta, sampai menjadilah engkau kahlan, usia tua. Jadi mulai kecil, mulai sudah ditakdirkan, dipilih sebagai bibit melalui nutfah oleh Allah itu, sejak awal dikawal oleh Allah sampai mati. Itu diurus, semuanya diurus oleh Allah. Lam yakto, tiada memutuskan ya Allah angka kepadamu, nawalan, akan peparing-peparingnya, wala fadlan, dan tidak akan pernah memutuskan selama kamu masih hidup, fadlan, akan karunia-karunianya. Bayangkan tanggung jawabnya Allah biasa. Summa idza intahaita, ini proses proses betapa Allah itu maha rahman, nikmat Allah betul besar diberikan kepada kita itu. Summa idza intahaita, kemudian apabila sampailah siapa engkau ila syaikhati, sampai usia tua. Summa idza qadimta, kalau sudah tua kan mesti akan sowan. Summa idza qadimta, kemudian apabila sudah sowan siapa engkau, sowan itu datang alai kepada Allah, artinya datang kepada Allah ya mati. Ketika kamu sudah sowan kepada Allah,
ya setelah sudah mati, summa idza husyirta, kemudian apabila dikumpulkan engkau, dibangkitkan engkau ilaihi kepada Allah nanti di mahsyar, summa idza aqamaka, kemudian apabila aqamaka menghadapkan kepadamu baina yadai, di hadapan Allah, kamu nanti akan satu persatu menghadap Allah, di depannya Allah. Summa idza sallamaka, kemudian apabila Allah menyelamatkanmu min iqabi, dari siksanya Allah. Summa idza adkhalaka, kemudian apabila telah memasukkan ya Allah kepadamu darusawabihi, akan apa, surganya Allah. Summa idza kusyifa, kemudian apabila kasyafa, apabila telah membuka ya Allah angka kepadamu, membuka wujud hijabihi, akan adanya hijabnya Allah, kamu nanti akan bisa diberikan kesempatan untuk melihat Allah loh. Kemudian wa ajlasaka, dan Allah akan mendudukkanmu majalisal auliyai, yaitu di tempat duduknya para wali-walinya Allah, wa ahbabihi, dan kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian qala subhanahu wa ta'ala, dawuh Allah yang Maha Suci Allah, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, fi maq'adi sidqin, berada di tempat duduk yang jujur, inda malikim muqtadir, di sisi sang raja yang maha kuasa. Al-Qamar ayat 55. Fali ayyi ihsanihi tashkuru, maka mana lagi kebahagiaan Allah yang kamu syukuri. Wali ayatihi, dan mana lagi dari nikmatnya Allah tadhkuru, yang kamu ingat. Wasma, ingat engkau, kaulahu, akan daunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum, dan apapun bikum yang ada pada kalian, min nikmatin, dari nikmat faminallah, maka seluruh yang ada pada kalian itu adalah nikmat yang bersumber dari Allah. An-Nahl ayat 53. Ta'lam, kalau sudah begitu bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah, ta'lam, ketahuilah, pahamilah, annaka, sesungguhnya engkau lam tahrud, tidak pernah keluar min ihsanihi, dari kebaikan Allah. Dan ketahuilah juga wala ya'duka, dan tiada melewatimu, membiarkanmu, melewatimu apa wujudu fadlihi, akan hadirnya karunia Allah, wa min tinanihi, dan peparingnya Allah. Akhirnya kan kalau menurut ayat ini bahwa manusia itu tidak pernah diabaikan oleh Allah kan, Allah selalu ngirim rezeki kebaikan-kebaikan kan. Kalamuhu, adapun kalamnya musoneb, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari fit Tanwiri, di dalam kitab Tanwir, wawa, adapun kalam itu syarhun, menjadi penjelasan di hadil hikmati, terhadap hikmah ini, listimalihi, karena mengandungnya dawuhnya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, ala nikmata, ini dikaitkan dengan dua nikmat berupa ijadan wa imdadan, yaitu nikmat ijad dan imdad. Wa min nikmatil imdadil manawi, dan itu sebagian dari nikmat yang berupa peparing-peparing yang bersifat maknawi. Nikmatul islami, adapun nikmat Islam, wal ihsani, dan nikmat ihsan, wahid lidzalika, dan bisa memelihara akan Islam dan iman, Islam dan ihsan, wa idamati, dan langgeng untuk melakukan Islam dan ihsan, alaina, atas kami, bikuli waktin, pada setiap waktu, wahinin, dan saat, wa ziyadati taraqi, dan semakin bertambah untuk naik ya makomnya fil ma'rifati, di dalam ma'rifah, wal yakini, dan keyakinannya, ila yaumiddini, sampai hari kiamat. Walhamdu, maka adapun segala puji lillahi, bagi Allah, rabbil alamina, yang menjadi Tuhan semesta alam, yang menjadi Tuhan semesta alam. Sumal maksudu, kemudian apa yang dimaksud? Bin nadhari, dengan kajian
tujuan mengkaji gitu loh. Ilahatainil nikmataini terhadap dua nikmat ini. Adapun tujuannya, tujuan itu objeknya. Yang dimaksud, yang disasar pada kajian tentang nikmat ini adalah al-insanu, manusia. Menjadi mukhotobnya itu kajian yang dibicarakan di sini manusia. Wa ingkana sekalipun ada kedua nikmat itu amata ini bersifat umum bijami'il akwani pada seluruh makhluk. Karena huwa adapun manusia itu al-matlubu yang diperintahkan bisyukriha dengan bersyukur kepada nikmat, wa tahaddusi dan mau bertahadus, mau bercerita bidzikriha dengan selalu menyebutkan akan nikmat-nikmat Allah. Walidzalika oleh karena itu khossahu telah membahas secara khusus, khossahu telah mensifikasikan akan manusia, objeknya itu manusia itu bil khitobi sebagai khitobnya. Bahan pembicaraan di sini adalah bukan siapa-siapa, tetapi khitobnya adalah manusia. Karena manusialah makhluk yang paling sempurna diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi kajian yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.